Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita lagi berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari kita teduhkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kebaikan Tuhan yang boleh memungkinkan kami ada sampai hari ini. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 2, ayat yang ke-6 sampai ayat 23. Cukup panjang, saya membaca beberapa ayat saja dari ayat 10 sampai 14, demikian firman Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang tadi kita baca terkait dengan orang Israel yang menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Ketika Yosua dan umat Tuhan yang dipilih Tuhan untuk boleh memimpin mereka, mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan dan menghormati para pemimpin rohani mereka. Tetapi berbeda ketika para pemimpin rohani mereka sudah tidak ada atau dipanggil Tuhan. Mereka mulai berjalan dengan apa yang mereka pikir baik, apa yang mereka pikir menguntungkan bagi mereka, sekalipun itu mendukakan hati Tuhan dan membuat Tuhan murka. Di sini dikatakan bagaimana mereka mulai pindah ke lain hati. Mereka mulai menyembah kepada ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Hati mereka mulai jauh dari Tuhan dan andalan mereka bukan lagi Tuhan, tetapi apa yang ada di hadapan mereka. Apa saja atau siapa saja yang bisa membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka itulah yang akan mereka andalkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, murka Tuhan atas mereka yang membuat mereka menghadapi berbagai pergumulan. Bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka justru dipakai Tuhan menjadi alat untuk boleh menyadarkan mereka bahwa orang-orang bahkan sesembahan yang mereka andalkan selama ini tidak dapat menolong dan menyelamatkan mereka. Semua yang Tuhan lakukan supaya mereka kembali datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam kehidupan kita pun seringkali hal yang dilakukan oleh umat Israel kita lakukan, bukan? Kita berkata bahwa kita percaya Tuhan, kita berkata bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari segala keberdosaan kita. Dia sudah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib dan kita adalah umat Tuhan. Tetapi kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali dalam hidup kita ada begitu banyak berhala yang menjadi andalan dalam hidup kita. Kekuatan kita, harta kita, relasi kita, kedudukan kita, atau apapun yang ada pada kita. Mungkin teknologi yang begitu berkembang saat ini menjadi andalan juga di dalam kita menyelesaikan segala masalah kita. Tetapi seringkali kita lupa bahwa ketika kita mencenderungkan hati kita kepada hal-hal yang di luar Tuhan,
membuat Tuhan murka dan marah kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah lupakan Tuhan dan segala karyanya dalam hidup kita. Dia tidak dapat dibandingkan dan disandingkan dengan apa dan siapapun juga. Dia yang bukan hanya menyelamatkan kita, dia jugalah satu-satunya yang dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Maka biarlah di dalam segala hal yang sedang dan akan kita hadapi, baik pergumulan-pergumulan yang sulit, yang berat, biarlah kita tetap menaruh harap dan percaya kita hanya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya Engkau memampukan kami untuk kami terus ingat akan segala kebaikan Tuhan, dan kami terus mengandalkan Engkau di dalam segala keadaan hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam segala aktivitas sepanjang hari ini, dan Tuhanlah yang menolong supaya apapun yang kami kerjakan sungguh mempermuliakan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.